ceramah juga di panggung. Wabil khusus ada ibu-ibu yang hanya mahir ceramah di rumah sambil pegang pelukan cobek. Ngomel kita ya Bu, mudah-mudahan ngomelnya kita di rumah tangga ini jadi ibadah. Karena emang ciri-ciri perempuan itu adalah ngomel. Kalau ada perempuan kagak yang ngomel, jangan-jangan dia perempuan jadi. Tapi kita alhamdulillah perempuan asli ini. Karena Allah ciptakan kita perempuan harus dan mampu meluarkan 120.000 kata-kata sehari. 2020. Bayangin kalau sehari perempuan dia keluar lewat mana ya? Makanya ada perempuan stres di dalam rumah. Kenapa? Ngomong sama laki dicuekin, ngomong sama anak kagak didengerin, profesi juga bukan usaha. Akhirnya apa? Meledak ke dalam lambung, asam lambung naik ke kepala, darah tinggi naik ke dengkul, asam urat kumat. Makanya alhamdulillah, kalau kita diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, bertugas mengajak anak-anak kita menjadi anak yang benar lewat apa? Yang pertama tentu lewat nasihat. Nasihat itu disampaikan lewat kata-kata. Kalau ada perempuan itu pendiam, saya yakin itu perempuan yang lagi sakit itu. Saya diam di rumah itu, jadi pendiam di rumah mesti suami saya bisa, mesti suami saya tahu bahwa saya lagi sakit. Karena saya kalau sehat sehari bisa kuat 15 juz, di rumah tetap ngomel mana. Ini ciri-ciri perempuan sehat. Dan mudah-mudahan hari ini insya Allah kita semua jadi perempuan sehat. Amin. Kalau bapaknya tuh mau sakit puluhan tahun kagak masalah. Kagak masalah ibu, yang penting kita terawati. Tapi kalau ibu jangankan sakit, jalan-jalan kalau di Solo 5 hari, kulit indomie naik ke kompor. Kenapa itu? Karena primadona rumah adalah ibu. Ibu, halo, masih semangat. Jangan tuh, kalau jam segini ngantuk saya yakin gula darahnya naik. Ibu, kenapa? Karena yang namanya perempuan itu istimewa. Saya sering mengatakan kepada ibu sekalian, Bu, di media sosial maupun di media dunia nyata, lambang katanya itu lambangnya ini. Betul. Kalau orang diginiin, mesti hidungnya putar kempis. Ente keren, ente top, betul. Ente hebat, betul. Jempol Bu, kalau diginiin apa namanya? Bu, kata tempatnya cuma di luar itu, sama di luar bawah. Bu, dalam ilmu perjarian, jempol namanya apa? Raja. Bu, semua jari ini tidak dibilang ibu jari, tapi yang dibilang ibu jari ini. Jadi kalau pengen keluarga hebat, masyarakat hebat, negara hebat, jangan pernah abaikan perempuan. Halo? Dia baik. Bu, kalau pengen keluarga kita hebat, ibunya harus hebat. Kalau pengen suami kita hebat, istrinya harus hebat. Kalau pengen anak-anak kita hebat, emaknya mesti hebat. Emak kita dulu kagak sarjana, gelarnya kagak depan, kagak belakang, kagak ada Bu. Kalau sekarang kita Bu, depan ada, tengah ada, belakang ada. Dari MSD sampai MSD ada. Gelar berentet Ibu, orang tua kita punya gelar apa enggak? Gelarnya adalah ibu, tapi alhamdulillah orang tua kita itu orang tua yang fokus, orang tua yang serius. Alhamdulillah kita jadi orang. Kalau anak sekarang banyak yang jadi orang-orang nganggur, anak-anakan karena dibesarkan oleh ibu jadi-jadian. Bu, ingat nggak bagaimana orang tua kita di rumah cuma berkain, utangnya utang nenek-nenek. Bu, masak nasi nggak pakai Mexico, nyetrika nggak pakai listrik, ngebersihin debu nggak pakai vakum. Bu, air nggak pakai Jepang, tapi mereka berhasil mendidik kita lahir batin. Coba diingat Ibu, apa kunci orang tua kita sukses? Kenapa? Karena mereka ikhlas. Ibu,
Mereka tulus, punya anak 5, semuanya jadi orang. Alhamdulillah, tangan perempuan yang membesarkan kita. Ada yang masih ada di dunia dan ada yang sudah kembali ke hadirat Allah. Kita sekarang yang melanjutkan dan PR kita menjadi itu di era milenial, tantangannya luar biasa, Ibu. Dulu pulang sekolah kita langsung pulang, buka berani Bu, nanya pakai tongkol. Bu, nggak berani nanya Bu, kata kok maghrib pulang maghrib kita udah di rumah, sholat berjamaah, habis maghrib kita ngaji, habis ngaji kita belajar, habis belajar langsung tidur. Kenapa? Karena lingkungannya nggak ada yang menarik kecuali di rumah. Kenapa? Di luar itu banyak pohon rambutan, pohon kecap api, pohon sengon, isinya wewe gombel, kuntilanak, semuanya setan kan bergelantungan. Kalau engkau bilang, emak bilang pulang, di luar banyak setan. Betul. Sekarang anak kita rumah sudah 2 lantai, wifi-nya kenceng, AC-nya adem, emaknya cantik, bapaknya ganteng. Tetap kalau baru jam 8 disuruh jawabannya masih sore mah. Ngapain dia nongkrong di buku dan janji jiwa? Ada kan di Kemang, justru Kemang besarnya. Kalau Cinere mah ibu kan, emang tanah Kemang ke Cinere mahalan mana? Saya mah tanahnya mahal baru kemarin, mama emang dari dulu mahal. Jadi keren tanah air kita, Ibu, keren perjuangan bangsa kita, Bu, harus keren SDM-nya. Maka maulid Nabi ini Ibu bikin perempuan jadi keren. Kalau ada perempuan yang tiap minggu kagak mau ngaji, susah ngajak orang ngaji. Susah Bu. Kalau maulid alhamdulillah ada banyak kan. Karena ada orang yang ngajinya maulid doang, ngaji makablah. Sampai lakinya bilang kalau ini saya emang keluar rumahnya maulidan doang. Kalau ngaji mah dia lewat media sosial. Alhamdulillah kagak pakai seragam. Alhamdulillah kagak pakai ongkos gojek. Jadi irit ngajinya di rumah. Maulid Rasul yang pertama mempertemukan 2 hati yang selama ini berbeda. Kita berbeda, nggak usah minder. Saya bajunya ungu, kan nenek bajunya biru, seragam dia. Bodo amat, yang penting sama takwanya. Bu, artinya apa? Begitu kita masuk ke majelis ini, yang kita satukan adalah visi kita. Karena di dunia ini kalau kita berbeda, namanya bukan dunia. Ada kaya, ada miskin, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang gemuk, ada yang langsing. Semua wajar ya. Nah, kalau sama semua mah bingung kita. Ibu, kuburan ada yang menggali, orang kaya mau balik kuburan. Bu, kenapa Allah ciptakan seluruh mutakhirnya teknologi? Buka mobil pakai remote, pintu rumah dan pagar pakai remote, AC pakai remote, tapi kurung batang tak ada yang pakai remote. Mungkin orang kaya sedang searching di Google supaya ada kurung batang pakai remote. Gak memerlukan tetangga buat kantor dia kemungkinan. Karena dia nggak pernah nyampur orang. Gak ada. Ibu searching di Google dan saya minta, saya mau beli burung batang pakai remote. Kalau ada, insya Allah saya akan berlatih tenaga. Gak ada. Bahkan mati itu membutuhkan orang. Makanya nyampur sama orang ya, jangan nyampur sama kau. Orang yang nyampur orang itu hidupnya bahagia. Orang yang nggak pernah nyampur orang, hidupnya sempit. Lipstick merah tapi sebenarnya detil. Alis bagus tapi ngerenyek mulu tuh alis. Muka glowing tapi jalannya nengklek gini. Gak ada bahagianya hidup. Kenapa itu? Karena dia selalu berkaca kepada dirinya yang penuh dengan kekurangan dan orang lain banyak kelebihan. Halo Besti, are you okay? Lanjut. Modal kegesian minggu ini. Karena takutnya tambah barang semua. Apalagi
ayam sender. Bu, ini kunci. Maka hari ini alhamdulillah kita bersilaturahmi. Tidak ada batasan umat Nabi. Karena kehidupan dunia menjadikan kita berbeda-beda, beda fisik. Jangan ibu katakan kalau melihat ibu dan Ustazah Hajar Hikmatul Aliyah. Oh, ini pengajian PKS. Ya PKS mana? Oh, Bapak Hira ya. Wah, salah lagi saya. Bu, ini pengajian Gerindra. Ini pengajian partai ibu adalah tempat menyalurkan aspirasi ibu. Bukan tempat pengajian. Kalau ada orang Gerindra ke pengajian, tandanya adalah ibu sayang sama kita bu, supaya aspirasinya di negara itu didukung sama kita. Jarang bu ada anggota, udah jadi anggota dan biasanya udah jadi anggota doang datangnya. Mau jadi bu, udah jadi anggota kita undang si ibu, repot. Ini keren nih, kalau gue nanti naik lagi pilih lagi bu. Terus saya kok orang sama ini. Saya orang Depok, ya bu ya. Ya udah saya doain aja ya bu ya. Mudah-mudahan pemimpin yang kenal kita naik terus bu. Pemimpin yang dekat sama kita naik terus derajatnya. Ya Robbal. Ini ibu sekalian. Kunci kebersamaan itu modalnya apa ya? Hati doang, gak modal 100. Kalau mau datang ke pengajian bawalah hati. Makanya begitu mengaca Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, baguskanlah akhlakku sebagaimana kau baguskan bodiku. Akhlak itu cerminan seorang muslim. Betapapun bagus seseorang karirnya, banyak banyaknya itu good looking tampilannya, tapi kalau nggak punya akhlak, nggak ada orang yang naksir itu, nggak ada. Maka pribadi luhur itu udah saja bu. Nabi itu yang pertama diperbaiki akhlak, bukan otak ini. Akhlak dulu, karena otak bisa tunduk pada kata hati. Maka dari sini fungsikan hidup kita sebagai seorang ibu yang produktif, ibu yang sekolahnya bisa lahir batin. Karena sekolahan yang paling mahal ini, sekolahnya ummahat, yang generasi pendidiknya bisa S3 ini. Anak kita udah S3, kita mah STMR ibu. S3 jauh. Bu, anak kita gelarnya tinggi-tinggi, tapi ada satu keramat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang SK-nya tidak akan mampu bersaing secanggih dengan AI sekalipun. Ibu kenal AI? Belum, nanti diterangin sama Kakak Hikmatul Aliyah apa itu AI ibu. Nanti ibu, AI akan tumbuh dan berkembang tahun depan. Emaknya bingung apa ini AI. Bu, secanggih-canggihnya AI, seintelijennya ini alat ibu, keramat seorang ibu gak akan bisa diambil lagi. Bu, yang mau ke keramat luar batang harus datang dulu ke keramat dalam batang. Mana dalam batangnya? Emaknya. Yang mau ziarah ke wali, tolong ziarah dulu ke orang tua. Yang mau umroh dan haji, nanti ziarah ke Rasulullah, ziarah dulu ke emak. Karena kalau udah nyampe makam Rasulullah, kita belum ziarah ke emak kita, Rasul nanti nanya. Rasul nanti nanya, kenapa? Karena kedudukan orang tua di atas kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Isra ayat 23 ini. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan nyembah selain Allah ya kan? Kenapa? Anak-anak sekarang Tuhannya banyak taubat ibu. Ibu disuruh sholat tembakar, disuruh ngaji tar. Tuhannya mana bu? Setan gepeng. Bu, maknya punya, bapaknya punya, anaknya punya. Rata-rata kita berhadapan dengan setan gepeng. Apa namanya kalau bukan setan? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh dalam mulut. Dunia kita satu dalam rumahmu, tapi bapaknya manyun, emaknya nyengir, anaknya teriak-teriak persis kayak masak jiwa. Dulu satu rumah satu visi, berjamaah bareng, ngaji
orang tua. Maka teorinya bukan menjauh dari anak, bukan menjauh dari teknologi, bukan menjauh dari derasnya arus media sosial, tapi kita beradaptasi dengan kehidupan sekarang. Cari ilmunya, cari teorinya, cari metodenya. Di mana? Di Universitas Nabla. Nabla pintu dan jendela. Karena gak ada universitas yang mau menerima kita. Pusing menerima mak-mak kayak kita. Bayarannya tempo-tempo. SKS-nya gak kekejaman. Ingatnya juga tempo-tempo. Ini aja Universitas Nabla juga begitu. Giliran ngaji sedikit, giliran maulid banyak. Kenapa begitu itu? Padahal hukum ngaji wajib, hukum maulid itu mubah. Bahkan tidak sunnah. Mohon maaf, tidak sunnah tapi mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu selama tidak ada hukum yang mengharamkan, maka hukumnya mubah. Mubah artinya apa itu? Kerjain silakan, nggak dikerjain silakan. Yang doyan maulid, yang kata doyan, jangan ngatain orang yang maulid. Bilang aja lu pada untuk kasihan. Kenapa orang maulid bagi-bagi tentengan? Makanya yang kata ngaji, yang kata rajin ngaji itu ngajinya maulid doang karena ada tentengan. Ada yang begitu nawainya tapi kita maulid. Kenapa maulid pakai begini? Iya, kenapa? Karena salah satu sifat yang paling besar dari Nabi adalah apa? Sedekah. Ini sedekah loh, setanpa tendensi. Boleh patungan jamaah, yang duitnya banyak kan kasih gedean, yang duitnya pas-pasan nyumbang duit dikit, tenaga juga dikasih dikit. Yang kalau punya tenaga amat duit, belanin karpet, dan terakhir dia bersihin masjid ini karena habis maulid. Berjibaku kita semua, nggak ada merek. Jadi jika Anda punya alasan untuk tidak merayakan maulid, sama kami pun punya alasan untuk mewujudkan rasa cinta kami kepada Nabi. Kenapa? Karena cinta tidak membutuhkan dalil. Halo Bu, ya, masih melek. Harus ngomong ya Bu. Ya, demikianlah cinta. Bahkan ada istilah apa yang dikatakan bucin, budak cinta. Kita yang penuh dengan dosa mengharapkan syafaat dari Nabi. Kenapa itu? Karena kita tahu mengharapkan masuk surga dari amal kita masih nihil Bu. Bu, beriman tempo-tempo, sabar tempo-tempo, khusus sholat tempo